Perkenalkan, nama saya Amelia Nila Putri dari kelas reguler A Prodi Sosiologi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbandingan antara teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern. Yang pertama, sosiologi klasik. Teori klasik dalam sudut pandang sosiologi dapat diartikan sebuah teori pertama kali memunculkan berbagai studi masyarakat. Dan teori ini juga menjadi landasan munculnya teori-teori berikutnya. Adapun ciri-ciri dari teori ini, yang pertama, Eropa sentris. Mengapa disebut sebagai Eropa sentris? Karena tokoh-tokohnya kebanyakan lahir dari benua Eropa. Seperti contohnya kita lihat seperti Emil Durkheim, Weber, Karl Marx, dan Herbert Spencer. Yang kedua, memiliki ciri teori ini bersifat ketokohan. Maksudnya, teori ini masih mengandung unsur-unsur agama dunia yang jelas dan unsur kefilsafatannya, seperti teori Marx tentang revolusi kelas, teori Weber tentang tindakan sosial, Protestan, teori Durkheim tentang bunuh diri, solidaritas, dan anomi. Yang ketiga, cirinya yaitu teori ini tidak terlepas dari kondisi tatanan sosial pada era ini. Teori ini memunculkan revolusi politik dan revolusi industri di mana tatanan sosial pada zamannya di bawah hingga sekarang ini. Yang keempat, cirinya teori ini bersifat makro, di mana dalam teori ini juga bersifat spekulatif. Maksudnya, suatu keadaan secara logika dianggap benar, namun pada kenyataannya sulit untuk dibuktikan. Berikut merupakan tokoh-tokoh dari sosiologi klasik. Berbeda lainnya dengan sosiologi modern. Teori ini lahir pada abad ke-20, di mana adanya pertentangan antara ideologi kapitalis yang berada pada Amerika dengan ideologi komunis yang berada pada Uni Soviet. Adapun ciri-ciri dari teori ini yaitu yang pertama, teori ini berkembang di Amerika karena kebanyakan tokoh-tokohnya berasal dari Amerika. Yang kedua, cirinya yaitu teori ini berfokus pada aliran di dalamnya seperti aliran teori struktur fungsional, teori struktur konflik, dan aliran Ching-Chago. Ketiga, teori ini bersifat mikro, yang berarti pembahasan di dalam teori ini tidak seluas dengan teori sosiologi klasik, tetapi dalam teori ini masih bersifat empiris atau nyata. Berikut beberapa tokoh dari sosiologi modern. Teori sosiologi postmodern. Definisi teori postmodern tertuju pada keyakinan yang tersebar luas bahwa era modern telah berakhir dan manusia akan memasuki periode baru dalam konsep ini. Tidak terbatas pada dimensi waktu, namun meliputi dimensi sosial budaya. Adapun ciri-ciri teori ini, yang pertama, teori ini mengkritisi pola-pola pengetahuan lama, baik dari teori sosiologi klasik dan modern. Yang kedua, postmodern bersifat relativistik. Maksudnya, teori ini tidak mengakui atas kebenaran yang mutlak, tetapi menganggap kebenaran bersifat relatif. Yang ketiga, teori postmodern menekankan pada hal-hal yang bersifat irasional, yaitu akal pikiran tetap digunakan untuk memperluas pandangannya. Kesimpulannya, sosiologi melahirkan pertama kali teorinya yaitu teori klasik. Dengan ciri-ciri yang pertama, Eropa sentris, teorinya bersifat ketokohan, teori klasik bersifat luas atau makro, dan teori ini menyangkut kondisi tatanan sosial. Di mana teori ini dijadikan landasan untuk melahirkan teori berikutnya, yaitu teori modern, di mana teori ini hasil
pembaruan atau sudah dimodifikasi dari teori klasik. Kemudian selanjutnya teori postmodern yang bertujuan untuk mengkritisi antara kedua teori tersebut dan sifatnya relativistik, maksudnya nyata. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.